Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Di sini kita sebagai kelompok 5, yang saya hormati Bapak Reza Andita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Saya Lulu Eka Putri sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Next. Next PPT. Di sini ada Aidiela Cantika, ada Nabila Putri, ada Seka Diawani, ada Isna Nabila, Dairen, dan juga Neva. Untuk poin-poin yang akan kita bahas itu, yang pertama, ada uji antibiotik antimikroba, terdapat metode difusi, metode dilusi, yang kedua ada uji aktivitas antifungsi, yang ketiga ada uji aktivitas antivirus, yang keempat ada uji bioautografi, yang kelima ada uji vitamin dan asam amino, dan keenam ada uji AMES. Masuk ke pembahasan akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Lulu. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan asai antimikroba atau antimikroba dan antimikroba non-biotik. Yang pertama itu ada menentukan potensi dan kontrol kualitas selama produksi produk senyawa antimikroba di pabrik. Jadi, proses pengontrolan ini karena senyawa mikroba ini memiliki umur, suhu, dan bahan kandungan sehingga pada proses produksi senyawa antimikroba harus dikontrol. Terus yang kedua tuh ada menentukan farmakokinetika obat pada senyawa manusia. Jadi karena dalam proses farmakokinetik pada obat memiliki faktor penyerapan, distribusi, metabolisme, dan sekresi pada obat sehingga pada harus dikontrol secara obat agar terdistribusi dengan baik di dalam tubuh. Terus yang ketiga tuh ada memonitor dan mengontrol kemoterapi obat itu bertujuan untuk eee, harus monitor dikontrol agar mencapai efek yang stabil pada saat pemakaian obat tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi di sini ada pengertian metode difusi yang dimana tujuannya itu menggunakan medium padat seperti agar dan membedakan zona hambatnya dengan zona non hambatannya. Terus di sini ada macam-macamnya, yaitu ada gradient plate teknik. Terus pengertiannya itu media agar dicairkan dengan larutan uji ditambahkan campuran dituang ke cawan Petri. Nutrisi kedua dituang di atasnya. Plate-nya itu diinkubasi, mikroba uji maksimal 6, lalu digoreskan dengan konsentrasi tinggi ke rendah. Terus ada cut plate teknik itu sumur pada media agar ditanam mikroorganisme lalu diberikan agen antimikroba. Terus ada ditch plate teknik. Di sini tuh untuk agen antimikroba yang diletakkan pada parit dengan media agar bagian tengah dipotong membujur dan mikroba uji maksimal 6 digoreskan ke arah parit. Terus selanjutnya ada metode gradient plate teknik. Selanjutnya ada diffusion atau Kirby-Bauer test. Ini waktu itu pernah kita kerjakan ya saat praktikum.
piringannya itu berisi agen antimikroba yang sudah tertanam dengan mikroorganisme akan berdifusi pada agar. Terus area jernih atau zona hambat terindikasikan hambatan pertumbuhan mikroorganismenya oleh agen antimikroba. Terus yang terakhir ada ETES, yaitu untuk mengestimasi MIC atau KHM. Ada strip plastik berisi kadar agen antimikroba dari terendah hingga tertinggi. Ini ada contohnya, yaitu contoh dari Kirby Beur test yang kemarin kita pernah praktikumkan, dan ini ada gambar e-test. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Seka. Oke, di sini lanjut ke metode selanjutnya yaitu dilusi cair atau broad dilution, di mana metode ini digunakan untuk menguji MIC atau KHM. KHM ini konsentrasi hambat minimum, dan uji MBC atau KBM, konsentrasi bunuh minimum, bunuh maksimum. Nah, dengan cara dibuat seri pengenceran antimikroba. Kemarin kita juga udah pakai metode ini ya teman-teman pas kita praktikum. Jadi kalau kemarin kita pengencerannya dilakukan hingga tabung 10. Nah, jadi seri pengenceran antimikroba dilakukan hingga tabung 10. Kemudian larutan uji agen antimikroba ini akan dilihat kadar terkecil, yaitu di mana larutan yang paling jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba. Nah, nanti larutan itu disebut KHM atau konsentrasi hambat minimum. Kemudian setelah diinkubasi, kemudian kita gores pada media NA di cawan Petri. Ketika kita setelah gores terus kita inkubasi, kemudian kita lihat dan kita tetapkan sebagai KBM atau konsentrasi bunuh minimum. Metode dilusi ini dibedakan menjadi dua, yaitu dilusi cair atau broad dilution dan dilusi padat atau solid dilution. Ketika menggunakan medium cair seperti broad dan membedakan zona hambatan dengan zona non-hambatan melalui pengamatan kekeruhan. Sedangkan dilusi padat atau solid dilution memiliki keuntungan satu agen antimikroba yang diuji, yaitu dapat digunakan untuk menguji mikroba lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini contoh gambarnya teman-teman. Yang A ini merupakan bukan. Ini itu perbandingan kekeruhan bakteri dengan standar MC/Parlan sebesar 0,5. Sedangkan yang B ini cakram kosong yang telah ditetesi ekstrak kental buah belimbing wulu. Oke, di sini ada uji aktivitas antifungi. Jadi media yang digunakan itu ada Sabouraud dextrose liquid. Prosesnya itu spora fungi atau miselium dilarutkan larutan agen antimikroba uji, lalu di subkultur media yang sesuai, setelah itu diinkubasi. Nah, setelah diinkubasi lalu dilakukan pengamatan. Lalu ada uji aktivitas antivirus. Nah, biasa menggunakan kultur sel, kultur jaringan, inokulasi telur berembrio. Campuran antara suspensi virus dan larutan agen antimikroba uji dibuat dalam seri pengenceran. Serumnya sudah diinaktivasi, misalnya serum kuda.
Nah, dia diinokulasikan pada kultur sel telur atau telur berembrio. Sebagai kontrol digunakan larutan tanpa virus. Pengamatannya itu dilakukan setiap hari terhadap ada atau tidaknya kerusakan sel atau jaringan, dan dia juga dapat dilakukan pada hewan percobaan, contohnya pengujian virus hepatitis B, yang tidak dapat ditumbuhkan pada kultur sel ataupun telur berembrio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada uji bioautografi. Uji bioautografi merupakan metode spesifik untuk mendeteksi kromatogram hasil KLT yang memiliki aktivitas antimikroba, antifungi, dan antivirus. Jadi keuntungannya itu lebih efisien untuk mendeteksi adanya senyawa antimikroba, dan kerugiannya itu tidak dapat untuk KHM dan KPM. Nah, bioautografi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada bioautografi langsung atau yang disebut juga bioautografi kontak sama bioautografi overlay atau namanya bioautografi pencelupan. Nah, bioautografi langsung ini dia biasanya langsung ditempelkan ke KLT. Nah, KLT-nya itu nanti ada alat barunya lagi seperti kertas yang persegi panjang ditempelkan ke media NA yang sudah ditanam dengan mikroorganisme. Nah, menyemprotkan KLT dengan suspensi mikroorganisme atau dengan menyentuh plat KLT pada permukaan agar yang telah ditanami mikroorganisme. Inkubasi, lalu pengamatan, letak senyawa aktif pada area jernih, dan latar belakang keruh. Nah, kalau yang overlay, itu dia menuangkan agar yang telah dicampur dengan mikroorganisme di atas permukaan plat KLT. Terus tunggu hingga memadat, inkubasi, area hambat dilihat dengan penyemprotan tetrazolium klorida, senyawa aktif antimikroba tampak pada area jernih dan latar belakang ungu. Slide selanjutnya. Nah, ini tadi ada contohnya ya. Intinya kalau tadi bioautografi langsung atau dia kontak, dia itu langsung ditempelkan ke media yang sudah digores dengan bakteri. Nah, kalau yang tadi yang pencelupan, nah KLT-nya itu nanti dipindahkan ke cawan Petri yang baru, ke media NA yang baru yang belum ditanam oleh bakteri, lalu dia akan dibikin lagi layer selanjutnya itu namanya layer seed. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini kita masuk ke uji vitamin dan asam amino. Yang pertama itu didasarkan pada peningkatan pertumbuhan mikroorganisme, yaitu ini tuh melibatkan pengukuran aktivitas mikroba yang terkait itu dengan kualitas produk. Seperti contohnya itu manisan tomat. Peningkatan pertumbuhan mikroorganisme ini dapat berdampak pada penurunan kualitas produk, seperti peningkatan total asam dan penurunan vitamin C. Dalam hal ini, uji vitamin C melibatkan pengukuran kadar vitamin C yang terkandung dalam produk. Sedangkan untuk uji asam aminonya itu melibatkan pengukuran aktivitas mikroba yang terkait dengan kualitas produk. Jadi kedua uji ini tuh penting untuk menjamin kualitas produk dan menghindari kerusakan yang dapat menyebabkan penurunan nilai ekonomi produknya. Terus yang kedua, ada asai biotin, asam folat, dan riboflavin untuk Lactobacillus casei. Nah, Lactobacillus casei ini melibatkan pengukuran aktivitas mikroba. Sama juga kayak tadi yang terkaitnya dengan kualitas produk. Terus Lactobacillus casei ini adalah bakteri yang dapat mengkonsumsi vitamin dan asam amino. Sehingga pengukuran aktivitas mikroba ini dapat menunjukkan kualitas vitamin dan asam amino yang terkandung dalam produk. Uji ini itu untuk asam folat, biotin, dan riboflavin adalah vitamin yang diketahui memiliki peran penting dalam pertumbuhan mikroorganisme. Yang asam folat itu berperan dalam sintesis DNA dan protein. Biotin ini berperan dalam sintesis karbohidrat dan protein. Sedangkan untuk riboflavinnya berperan dalam sintesis karbohidrat dan protein serta sebagai kofaktor dalam reaksi oksidasi dan reduksi.
Lalu yang ketiga ada asai kalsium pantotenat dan asam nikotinat oleh Lactobacillus arabinosus. Nah, Lactobacillus arabinosus ini adalah bakteri yang dapat mengkonsumsi vitamin dan asam amino. Untuk uji ini, kalsium pantotenat dan asam nikotinat memiliki peran penting dalam pertumbuhan mikroorganisme. Untuk kalsium pantotenat ini berperan dalam sintesis karbohidrat dan protein. Sedangkan asam nikotinat ini berperan sintesis karbohidrat dan protein, tapi dia juga sebagai kofaktor dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Untuk yang keempat ada asaicyanobalamin oleh Lactobacillus leishmanii. Lactobacillus leishmanii ini melibatkan pengukuran aktivitas mikroba yang terkait dengan kualitas produk juga. Bakteri ini itu dapat mengkonsumsi vitamin dan asam amino. Nah, untuk cyanocobalamin ini diketahui memiliki peran penting dalam pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya dalam sintesis karbohidrat dan protein juga. Dan juga dia termasuk sebagai kofaktor dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Dan untuk yang terakhir ada asaiinositol oleh Saccharomyces uparum asaitiamin oleh Lactobacillus viridans. Saccharomyces uparum ini adalah ragi yang dapat mengkonsumsi inositol, sehingga pengukuran aktivitas mikroba ini juga menunjukkan kualitas inositol yang terkandung dalam produk. Lactobacillus viridans ini adalah bakteri yang dapat mengkonsumsi tiamin, sehingga pengukuran aktivitas mikroba ini dapat menunjukkan kualitas tiamin yang terkandung dalam produk. Untuk inositol dan tiamin ini adalah vitamin yang diketahui memiliki peran penting dalam pertumbuhan mikroorganisme. Inositol ini berperan dalam sintesis karbohidrat dan protein, sedangkan tiamin ini berperan dalam sintesis karbohidrat dan protein juga, tetapi juga sebagai faktor dalam reaksi oksidasi dan juga reduksi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai uji AMES. Jadi sebelum menjelaskan, saya akan memberikan pengenalan dulu mengenai uji AMES. Jadi uji AMES itu merupakan, kalau dalam bidang mikrobiologi, yaitu digunakan sebagai untuk mendeteksi apakah zat kimia tersebut mengalami mutagen atau tidak. Atau zat kimia tersebut dapat mengalami mutasi genetik atau tidak. Jadi cara ujinya itu tidak menggunakan manusia langsung, dia akan menggunakan bakteri sebagai sampelnya. Jika kalau bakteri yang diberikan dengan zat kimia yang akan diuji itu mengalami mutasi pada bakterinya, dapat dipastikan kalau si zat kimia tersebut dapat menyebabkan mutasi genetik. Nah, kalau misalnya zat kimia tersebut dapat mengalami mutasi genetik, berarti sudah dipastikan kalau zat kimia tersebut juga bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Nah, kalau dari PowerPoint, jadi uji AMES itu ini ya, dia menggunakan bakteri sebagai indikatornya. Nah, untuk mengidentifikasi apakah bahan kimia tersebut itu mengalami bersifat mutagenik atau bersifat karsinogenik. Nah, caranya itu dengan menggunakan bakteri Salmonella austrophis histidine yang mengalami sel histaminnya itu negatif. Kalau misalnya si salmonellanya itu dikasih dengan bahan kimia yang dapat bersifat mutasi genetik, jadi nanti tuh salmonellanya itu yang tadinya memiliki histamin negatif berubah menjadi positif setelah diberikan perlakuan dengan bahan yang mengandung mutagen itu. Nah, jadi bahan kimia yang digunakan itu dia juga harus diaktifasi dulu. Dengan diaktifasinya itu secara kimiawi biar
dia itu dapat menjadi reaktif dengan enzim si hewannya tersebut. Maksudnya dengan dia bisa menjadi reaktif dengan si enzim yang terdapat pada mikroorganismenya. Nah, terus bahan kimia ujinya itu akan diinkubasi bersama-sama dengan ekstrak hati tikus yang kaya enzim aktivasi. Nah, kalau misalnya bahan kimia yang diuji itu dia bersifat mutagen, nah dia akan kebentuk reversi bakteri histamin yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, itu merupakan tanda-tanda terjadinya mutasi. Nah, terus jumlah revertan itu tuh bakteri yang yang masih memiliki kemampuan yang sama sebelum diberikan bahan kimia yang mengandung mutagen itu, intinya yang misalnya dia ekstrak hati tikus yang normal-normalnya aja menjadi uji positifnya. Jadi jumlah revertan yang terbentuk itu dia juga bisa mengindikasikan apakah derajat mutagenik atau karsinogenik. Derajat maksudnya tuh apakah dia itu berbahayanya seperti apa dari jumlah revertannya tersebut. Nah, ini kalau pada gambar, jadi itu kita menggunakan sampel. Ini tuh ada mutagen yang dicurigai dan ekstrak hati tikus. Jadi kita menggunakan ekstrak hati tikus dalam satu tabung reaksi yang dicampur sama mutagen yang kita curigai tersebut, apakah dia dapat menyebabkan mutasi genetik atau tidak. Sama tabung reaksi yang kedua itu ekstrak hati tikus murninya aja sebagai kontrol positif. Kontrol negatif, dia sebagai kontrol negatif. Jadi ada sampel sebagai kontrol positif dan kontrolnya itu negatif. Oke, jadi yang sebagai kontrol positifnya itu yang ada mutagen yang dicurigainya itu nanti diisolasikan, diinokulasikan di cawan Petri 1, dan kalau yang kontrol negatifnya itu diisolasikan pada cawan Petri yang kedua. Nanti kalau pada cawan Petri yang pertama itu bisa terlihat tumbuh-tumbuh koloni bakteri yang nantinya itu akan diteliti lagi apakah si bakterinya itu mengalami mutasi dari yang tadinya memiliki histamin negatif jadi positif. Nah, kalau yang kontrol negatif, yang hati tikus, pasti dia sudah pasti negatif. Nah, koloni bakterinya itu sudah revertan. Sekian, terima kasih. Next ini. Nah, untuk kesimpulannya itu, pengujian mikrobiologi memanfaatkan mikroorganisme sebagai indikator uji. Dalam hal ini, mikroorganisme ini digunakan sebagai penentu konsentrasi komponen tertentu pada campuran kompleks kimia untuk mendiagnosis penyakit tertentu, serta untuk menguji bahan untuk menentukan potensi mutagenik atau karsinogenik suatu bahan. Macam-macam uji yang dapat dilakukan itu adalah uji antibiotik antimikroba, untuk metodenya itu difusi dan dilusi, lalu ada uji aktivitas antifungi, uji aktivitas antivirus, uji biofotografi, dan uji vitamin asam amino yang terakhir, dan uji AMES. Presentasinya sudah selesai. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, ada Fatin dan Fatia. Yang pertama Fatin dulu ya. Silakan Fatin. Saya Fatia dengan NIM 39 ingin menanyakan, boleh disebutin nggak apa aja keuntungan metode KLT pada biofotografi selain yang di PPT tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Fatia. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya Fatin. Silakan Fatin. Baik, saya Fatin Afifah Zakir, NIM 42 ingin bertanya bagaimana mekanisme kerja dari antimikroba. Terima kasih. Baik. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Pertanyaannya kita diskusikan dulu ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan Fatia. Tadi kan yang ditanya itu boleh disebutin nggak sih metode keuntungan dari KLT fotografi itu? Keuntungannya itu yang pertama ada dapat mendeteksi bercak pada kromatogram hasil KLT yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, dan antimikroba. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendeteksi antibiotik yang belum diketahui mekanisme kerjanya. Dan yang ketiga tuh metode yang sederhana dan mudah dilakukan. Yang keempat, hanya membutuhkan peralatan yang sederhana dan interpretasi hasilnya relatif mudah dan akurat. Apakah sudah terjawab, Fatia? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ada dari Fatin. Jadi pertanyaannya itu adalah gimana cara mekanisme kerja antimikroba. Oke, jadi jawabannya itu antibiotik itu bekerja sebagai caranya itu salah satu caranya itu adalah dengan menghambat sintesis dinding selnya. Maksudnya kalau dinding selnya dihambat, jadi kan si mikrobanya itu tidak punya dinding sel, otomatis yang dalamnya itu kan ada sitoplasmanya pada keluar semua, dan lama-lama bakterinya bisa mati. Nah, terus dia juga bisa menghambat keutuhan dari permeabilitas dinding sel, sama aja. Nanti ujung-ujungnya dinding selnya akan rusak, terus juga dia akan menghambat protein dinding selnya, terus juga bisa menghambat sintesis asam nukleat. Jadi kalau asam nukleat itu kan pembentuk dari protein ujung-ujungnya ya. Kalau misalnya bakterinya nggak punya protein, dia nggak bakalan bisa tumbuh. Nanti lama-lama bakterinya mati sendiri, habis. Terus juga dia akan menghambat metabolisme sel mikrobanya. Jadi sekian itu jawabannya. Apakah sudah terjawab, Fatin? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja ya. Nggak ada sesi lagi. Terima kasih semuanya.